Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat Lentera Dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Sahabat Lentera Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan ini marilah kita bersama-sama tingkatkan iman, tingkatkan ketakwaan kita, bahwasanya di bulan yang penuh dengan berkah ini, mari kita maksimalkan mengisi di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan dalam rangka untuk menambah ilmu kita, menambah di dalam thaqafah Islamiyah yang begitu besar luas, yang dimana kita semakin menggali thaqafah Islamiyah, maka kita akan menyadari bahwasanya sesungguhnya ilmu kita ini adalah ilmu yang sangat-sangat lemah yang kita miliki. Sahabat Lentera Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam menuntut ilmu, Islam telah menetapkan suatu hukum bahwasanya menuntut ilmu adalah sesuatu hal yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Sahabat Lentera Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Quran surat Mujadilah ayat 11 tersebut bahwa orang yang berilmu Allah tinggikan beberapa derajat dengan orang-orang yang beriman lainnya. Bahwasanya orang yang beriman itu derajatnya di sisi Allah tinggi. Namun orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan itu derajatnya lebih tinggi lagi dibanding dengan orang-orang yang beriman saja. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Fatir ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsarallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Sahabat Lentera Dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya ulama itu adalah seorang hamba yang sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena ilmunya yang begitu tinggi, ketaqarrubannya begitu tinggi, ulama tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika salah seorang sahabat Rasulullah, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, telah berkata bahwa ilmu adalah pemimpin amal dan amal adalah pengikut ilmu. Salah seorang sahabat ini telah mengungkapkan bahwasanya di sini keutamaan daripada ilmu, bahwa ilmu itu adalah pemimpin amal. Seseorang melakukan suatu amal perbuatan, apabila ingin diterima Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tentu amal tersebut harus berdasarkan kepada suatu ilmu. Kalau misalkan amal tersebut tanpa didasari oleh ilmu, maka jelas amal tersebut akan tertolak oleh Allah dan Rasulnya.
Sahabat Lentera Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah telah mengajarkan kepada kita bahwasanya kewajiban di dalam menuntut ilmu adalah suatu kewajiban. Rasulullah menyatakan bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ketika seorang muslim yang telah akil baligh, maka pada saat itulah Allah telah mentaklif hukum-hukum kepada dia. Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita selaku umat Islam bahwasanya menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu adalah suatu kewajiban atas setiap kaum muslimin. Sahabat Lentera Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah merupakan satu kewajiban, maka tidak ada pilihan bagi kita selaku umat Islam yang telah ditaklif oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain bahwasanya kewajiban tersebut harus dijalankan agar kita berjalan di dalam dunia ini, beramal di dalam dunia ini sejalan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, bahwa amal yang kita perbuat itu adalah diterima Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga terkait dengan masalah ilmu, Rasulullah telah mengingatkan dalam salah satu hadisnya, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban walam takun khamisan fatahlik. Bahwa Rasulullah menyatakan bahwa jadilah orang yang berilmu, atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang mau mendengarkan ilmu, atau orang yang menyukai ilmu. Walam takun khamisan fatahlik, janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Sahabat Lentera Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita agar umat Islam, kaum muslimin cinta akan ilmu. Bahwa Rasulullah menyatakan kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Ya, bahwasanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, jadilah orang yang berilmu. Orang yang berilmu insya Allah tidak akan tersesat. Orang yang berilmu insya Allah tidak akan susah di dalam beramal. Kenapa? Karena orang berilmu ketika dia beramal, dia akan senantiasa ditunjuki oleh ilmunya. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengingatkan bahwasanya au muta'allimun, jadi oranglah yang menuntut ilmu, orang yang bersemangat di dalam menuntut ilmu, orang yang semangat di dalam mengkaji, mengikuti kajian-kajian ilmu. Atau Rasulullah memberikan pilihan lain, yaitu adalah mustami'an, yaitu adalah orang yang senang di dalam mendengar kajian-kajian ilmu. Kemudian Rasulullah juga melanjutkan au muhibban, yaitu adalah orang yang menyukai atau orang yang mencintai akan ilmu. Namun kata Rasulullah, walam takun khamisan, ya, dan janganlah yang kelima, yaitu adalah apa? Kata Rasulullah celaannya, fatahlik, maka celakalah. Ya. Yang kelima itu apa? Yaitu adalah orang yang kelima itu adalah orang yang tidak mau mencintai ilmu, orang yang tidak mau menuntut ilmu, orang yang tidak menyukai akan ilmu. Maka orang tersebut adalah celaka. Kenapa? Karena orang yang demikian itu adalah ketika dia beramal di dalam kehidupannya, dia tidak akan didasarkan kepada ilmu-ilmu. Dia akan beramal semaunya, maka jelas ketika dia beramal semaunya, dia akan celaka. Terima kasih sahabat Lentera Dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.